azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 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 hasbiyallahu la ilaha illa huwa. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin telah kita kaji, karena tidak bisa dibahas sekali, masih seputar tentang surat yang tidak ada huruf kafnya. Kita dalami lagi. Kata wal asr, kalau kemudian disandingkan dengan ayat fa'idha farauta fansab wa ila rabbika farghab, ayat ini selaras dengan maksud dari kata al-asr, suatu waktu dan keadaan yang digunakan untuk optimalisasi dan maksimalisasi usaha sehingga sampai kepada puncak keletihan dan kepayahan yang pada akhirnya semua dipasrahkan keinginan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dijalani dengan penuh kesungguhan, tidak hanya cukup sungguh tapi dengan keikhlasan, dengan tawakal, totalitas personality, baik jiwa dan raga, integritas antara pikiran dan juga hati, itu disebut al-asr. Memang tidak mudah untuk memahami ini, tapi kita berusaha mencoba untuk menemukan setidak-tidaknya makna yang bisa segera kita amalkan. Kita minta bantuan kepada ayat fa'idha faraghta. Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Surat apa ini? Dibuka. Surat ini menjadi ujung dari surat yang menuntut
ada kelapangan dada dan beban berat serta solusi. Kata kuncinya di faidza faragta fansab. Sebenarnya para jamaah ya dan wali santri, Al-Quran itu isinya juga prosentasenya tinggi di targhib, motivasi. Jadi memberi motivasi, memberi dorongan, memberi inspirasi agar setiap kita itu punya daya juang. Oke. Sudah. Saya akan masuk ke ini dulu langsung. Kalimat ini. Nah. 1, 2 ini. Yang ini maknanya kosong. Nah, maknanya kosong. Maknanya selesai. Ketika kita selesai mengerjakan sesuatu, kosong sudah ada yang dikerjakan lagi sudah nggak ada. Ide sudah mulai buntu, gagasan sudah mulai mentok, tenaga sudah mulai berkurang jauh, keringat sudah mulai mengering, objek yang dikerjakan sudah tidak ada lagi, objeknya sudah nggak ada lagi, subjeknya sudah letih. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu itu dalam kondisi sudah selesai, nah ini perintah Quran ini, Pak. Jadi ketika sudah selesai jangan berhenti. Ketika sudah selesai ngerjakan sesuatu, jangan dijadikan alasan untuk menghentikan aktivitas. Coba ini Al-Quran begitu. Ketika sudah tidak ada lagi yang dianggap tidak ada lagi yang perlu dikerjakan, itu tidak boleh kita itu kemudian berhenti. Tapi kemudian fansof. Nasob itu maknanya tegak. Nasob itu maknanya adalah membuka diri. Nasob itu bisa bermakna melengkapi. Nah ini rahasianya di situ, Bu. Nah kita, kebiasaan kita kalau mengerjakan sesuatu tidak selesai. Ya, Quran memberi konsep hidup itu. Seandainya kita mengerjakan sesuatu dari sini, start ini, start ya, finishnya di sini, kita sampai sini berhenti. Kadang sampai sini berhenti, bahkan hampir selesai berhenti. Ini ciri-ciri kita ini. Ini kalimat motivasi. Kalau Al-Quran, ketika sudah sampai finish, selesai,
Ternyata kita nggak boleh berhenti oleh Allah. Harus dilanjutkan. Nah, disinilah rahasia bantuan itu. Di sini rahasianya. Rahasia bantuan Allah di sini. Baru kemudian yang ini, wa ila rabbika farghab. Nah, keinginan kita disampaikan kepada Allah. Kita sering menyampaikan keinginan di sini. Kepada Allah menyampaikan keinginan, tapi nggak ada usaha. Ini rumus ini. Kalau Al-Quran, usaha maksimal, terus sampai mentok, terus dipaksakan terus, dijalani terus, cari jalan keluar lagi terus, nggak satu pintu soalnya, nggak satu jalan, sambil kemudian kita mengatakan wa ila rabbika farghab. Inilah keinginanku ya Allah. Nah, bantuan itu sering terjadi, munculnya bantuan dari Allah itu sering terjadi. Itu di ujung kecapean, kepayahan, sesuatu yang sudah tidak lagi logik, nggak mungkin lagi dikerjakan, itu sering muncul bantuan itu dari Allah. Contoh, Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun, lari sekuat tenaga, dikejar oleh pasukan Fir'aun, udah gak ada jalan lagi, buntu, karena yang dihadapi sudah lautan luas. Ke kiri gak bisa, ke kanan gak bisa, apalagi maju. Ke belakang pasukan Fir'aun. Bantuan Allah itu datang, Pak Andi, ketika kepepet. Sehingga tongkat yang asalnya dianggap tongkat biasa itu bisa membelah laut. Larinya Nabi Musa sampai kepada sesuatu yang tidak logik lagi dan sudah tidak mungkin ada lagi, itu bantuan Allah datang. Wa ila rabbika farghab. Ini rumus ilahi, rumus hidup ini gini. Allah itu senang kalau kita ini sungguh-sungguh gitu. Allah itu senang kalau kita itu mengoptimalkan potensi. Mikiro sing mentok, lakonono sampai entek keringete, ngoten lah kira-kira. Ojo sambatan wis. Sampai sampean kali kula mboten saged sambat malih. Cara menungso wis gak iso mikir maneh. Allah itu akan senang melihat dan kemudian membantu. Karena memang kita diberi pikiran dan tenaga sehat serta kesadaran itu digunakan untuk semaksimal mungkin. Nah, kita sering belum bekerja sudah memohon dulu. Padahal kita sudah diberi oleh Allah, diberi potensi, diberi kecerdasan, diberi pikiran, diberi tenaga, diberi sehat, diberi waktu, peluang, diberi, saya diminta lagi. Nah, ini rahasianya begitu. Nabi Ismail jelas perintahnya untuk disembelih. Dan tidak ada pikiran dari Nabi Ibrahim dan Ismail bakal diganti dengan kambing, nggak ada. Ketika pisau itu sudah mendekati leher baru diganti. Di luar logika, Allah ternyata punya rencana lain. Apa maksudnya ujian ini? Hanya untuk melihat apakah hambaku yang nama Ibrahim dan Ismail itu kepadaku sungguh-sungguh bersih dan murni bertauhid.
Jadi bantuannya dadak. Yang tahu hanya Allah. Lolos dan lulus Nabi Ibrahim dan Ismail. Nabi Ibrahim ketika dibakar juga demikian. Nggak tahu kalau akan api itu akan dingin, itu nggak tahu. Nabi Muhammad juga demikian ketika lari ke Jabal Tsur bersembunyi, nggak pernah tahu Nabi Muhammad ketika itu ada merpati, ada jaring laba-laba, ada tunas yang baru tumbuh. Nabi Muhammad nggak tahu bahwa itu menyelamatkan. Jadi bermain di kepepet, bermain di wilayah kepepet karena usaha itu sebenarnya penuh dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini mentalnya bukan mental petarung, bukan mental pejuang, nggak mau capek tapi maunya hasil. Nah, itu wal asr. Jadi waktu kehidupan ini tentu pasti ada beban, ada tugas. Beban dan tugas itu diselesaikan dengan baik dan maksimal serta optimal. Kemudian sampailah kita wa ila rabbika farghab. Nah, itu adalah wal asr. Sehingga orang-orang yang tidak menggunakan tenaga dan pikirannya maksimal, optimal, itu lafi khusr. Dia yang rugi. Kita ini kalau mau jujur, Bu, nggak pernah loh menggunakan pikiran kita maksimal mau Quran sama anane sampai kesel, betul nanti loh. Gitu. Gurung kesel mandek. Gak pernah sampai menggunakan pikiran dan hati kita belajar sampai keturun-turun betul nanti. Nah, ini rahasianya wal asr. Ini mentalnya mental petarung, mental pejuang, mental pemenang, mental juara. Jadi seorang muslim itu harus punya mental juara, mental tidak mau menyerah. Fa idza faragta fansab. Kalau ini jadi watak, kalau ini jadi watak, jadi kebiasaan, nggak akan ada yang tidak berhasil. Karena kita punya dua, dia punya satu, mereka punya satu, kita punya dua, kita punya ini, mereka punya ini. Siapa yang gigih berjuang cari duit dan ekonomi? Mereka. Saya nggak sebut mereka itu siapa. Ibu tahu kan? Tiap hari cari duit, mulai gak punya apa-apa, lahir dalam keadaan miskin, dia cari tiba-tiba kaya. Dia punya satu ini. Lihat betapa gigihnya saudara kita China itu kalau cari duit, gigih betul. Gak ro rino, gak ro awan, gak ro bengi, gak ro isuk, total daging. Nggak ada ini loh ya. Hanya ini jadi. Nah, kita ini kakean jagongane tiba. Nggih. Jadi kalau ingin jadi orang hebat, ini fa idza faragta. Ini pernah saya praktekkan Pak Haji Bu. Ketika kita tahun 2015 bangun Cengho, 2017 kita keluar, 2018 kita bangun ini, itu tidak berhenti sama sekali, mentok itu Pak. Sampai remek rasanya itu,
Sing jenenge gugatan 1, 2, 3, macam-macam. Berbuah, ini santrinya pinter-pinter. Ini tak praktekkan. Jadi jangan pernah berhenti berbuat itu. Sak kesel-kesel ini. Kalau masih bisa berdiri berbuat, jangan berhenti. Kalau bisa masih berpikir, jangan berhenti. Berhentinya itu ketika semua tenaga ini tidak bisa berbuat, baru berhenti. Itu rahasia Allah, bantuannya di situ. Allah membayar susah dan capek kita itu dengan karunia. Kalau dinaikkan ke atas, coba kalau kita naikkan ke atas. Dari sini kita naikkan ke sini. Fa inna ma'al usri yusra. Ma'a itu bersama. Bersama bukan setelah. Bersama dengan kesulitan itu kemudahan. Bersama. Bersama berarti seiring gini, bersama. Jadi dia bersama. Bersama kesulitan itu sebenarnya adalah bersama itu pula ada kemudahan. Caranya membeda kemudahan yang ada kesulitan ya di sini ini. Jadi Al-Quran itu bicara tentang motivasi, targhib. Hidup ini tidak boleh banyak nganggurnya. Begitu kira-kira. Ora oleh akeh nglamune. Tidak boleh banyak menghayal, harus banyak berpikir, sehingga oleh kepikiran. Mikir oleh kepikiran sehingga oleh. Sehingga stres sanes mikir, sehingga stres kepikiran. Sehingga stres itu bukan capek, bukan. Sehingga stres itu sambatan, bukan kecapean, bukan kesulitan yang membuat kita stres, sambatan. Makanya kalau nulis tentang begini, coba ini. Ilmu laduni itu orang oleh sambat. Nomor biru ini. Nomor 3, orang gampang sambatan, orang oleh sambat. Jenengan semarap resikone sambat ini. Resikone sambat itu dosa. Lek diunggahno maneh syirik. Tiang sambatan itu resikonya gede. Soalnya padha karo nyalahna Allah. Nah ini. Jadi wal asr itu adalah anduk teles diperes. Wal asr itu adalah santen parutan kelopo. Santen nih. Wal asr itu adalah sari dari buah, dari bunga. Itu wal asr. Sarine pikiran nopo? Ide gagasan. Sarine kelakuan fisik nopo? Keringet. Nah ini coba direnungkan baik-baik. Jadi kalau bapak ibu, kula kalian jenengan sedaya, niki lek padha cerita-critane, padha cerita nggih cerita. Kudune awak kula niki nggih sambat pisan. Kula ndamel pondok niki. Sakjane rada rahasia. Tapi gak apa-apa wis. Dikeyan. Tumbas griya sing mriko nika. Sing saiki dadi sekolahan niku. Nggih.
tahun 2018 niku regine 950 juta omahe. Lah kula nyambut yatra teng Bank BNI 800 juta. Gawe bangun tambahane ngedol Fortuner 420 juta. Telasi sedaya sampai saat niki niku bangunan niku hampir 2 miliar kurang 50 ribu. Benulane teng BNI 12 juta 500. 10 tahun niki kirang 3 tahun. Nah, coba ayo. Listrik niku benulan kurang lebih 11 juta niki tok. Kaleng griya sing mriko sing Surabaya sedaya kurang lebih 15 juta. Pun pinten? 30 juta kurang 3 juta. Saulan sepisan nih. Niki saulan sepisan. Waktu bangun mari kurang duit, kurang 100 juta, nyilih BRI 100 juta. Jadi benulan niku 4 juta. Tambah 31 juta. Niku jelas niku. Berhubung gak duwe mobil lek diundang-undang rono rene. Tumbas mobil Rian. Sinten mobil Erika, Bapak Erika. Duit-duit 50 juta. Akhirnya kredit saulan 6 juta. Tambah 37 juta. Niku nyoto niku. Ben dilakoni ae. Niki 10 tahun wis dilampahi 7 tahun kurang 3 tahun. Mikire ngeten, lek 7 tahun wis lolos iso mbayar ora tau mandek, mosok kurang 3 juta gak mari. Mari ngoten. Lek digawe sambat stres. Makanya kula nulis ora gampang sambatan. Padahal nah ini lek diomongno gak enak pineng. Rutinane lari-lari yo gak lancar kabeh. Ngono yo gak tahu sambatan. Apa jari Hirzal kula niki. Nah, dados dilampahi mawon. Terus dilakoni ae pun. Niki rumusnya niki loh. Yang saya bikin ngaji itu yang kami alami aja. Engko lek diomongno gak tau dilakoni gak iso ngrasakne. Lek diurut ke belakang Bu, niki cerita, timbangane cerita wong liya. Lek diurut ke belakang, tahun 2008 kula niki dilereni ketua DPR. Bu Betty niki sien sekretaris dewan. Semerap enak-enake dadi ketua DPR, duwe gaji, duwe sekpri, duwe ajudan, duwe mobil pribadi, duwe mobil dinas, rumah dinas gak bayar, sampai tuku gula mboten bayar. Moro-moro ndadak teko haji SK mudhun dilereni. Ndadak jan gak ana kode. Niku Pak Haji Hamzah Semerap niku. Tasih imut ke Pak Haji. Kula ndamel banner sak menten iki gede, sak menten gedene. Separuh. Tasyakuran berhenti dan diberhentikan jadi ketua DPR. Sakjane kepingin sambat. Berhubung enten ayat niki tak gawe wali tasyakuran. Soalnya terus Allah teng Al-Qur'an fa inna ma'al lek ana barang angel sakjane barengmu gampang. Lha iki ya apa wong iki angel iki? Gaji ilang, jabatan ilang,
posisi hilang, konco hilang, sing biasanya kumpul gak ono, moro-moro diwian kula. Oh dadi wingi konco-konco kumpul aku mergo aku di jabatan, bareng gak di jabatan gak ono kabeh. Nah, ternyata ada kemudahan di sini. Saya cari kemudahannya di mana ya Allah, wong niki angel kabeh, gaji gak ono kok. Kemudahannya di mana? Nah, niku mantun nyalon bupati kalah. Coba, mari nyalon bupati kalah, leren teko ketua DPR, utangi 7 miliar. Ayo, sampean rasakno wis, sampean won wis, sampean diutang 20 juta wis mumet kula. Niki utang 7 miliar. Rumah ndak punya, kontrak di Sutri. Niku tanggi kula Pak Haji Hamzah. Bukan ndak punya rumah. Akhirnya ada rumah nggak jadi saya beli. Yang sekarang jadi rumah Sutri itu. Kula ngontrak mulai tahun 2000 sampai 2007. 2006. Habis jatuh ketimpa tangga, ceblok nang sore karpet. Ya lah wis ah. Mari jadi ketua DPR, nyalon bupati kalah, ceblok gak duwe gaji, gak duwe apa, kosong. Ngoten niku kula bejo ngeten. Faida faragta fansah. Kudu tegaki. Mendirikan kantor hukum Wahari. Padahal kula sanes pengacara waktu niku. Mantan ketua DPR mendirikan kantor hukum, ngejak pengacara-pengacara. Nah ternyata leres bu, mulai saking beriku mulai muncul malih, jadilah pengacara. Kok pengacara itu cuma isine ngurusi perkara, gak ono ngaji nih. Nah teng beriku kudu kumpul-kumpul ngaji, mendirikan jenenge Al-Kawakib. Gak mandek nih. Pengajian, wiritan, zikir tok. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wong 40. Jadi 300. Jadi pengajian adzikra, jadi 1000, terus jadi cengho, terus jadi adzikra. Coba. Itu mulai dari tahun 2005 sampai sekarang tidak pernah berhenti. Maka kula yakin terus ayat ini kalau dibaca dan diamalkan terbukti. Dados kula kalian jenengan lek enten napa-napa ojo mandek, terus sampai mentok. Nah, perjalanan hidup itu kalau totalitas sungguh-sungguh gak tanggung ya. Jangan setengah-setengah. Jenengan lek mondok nolari ojo setengah-setengah. Arek wis mondok pinter kitab sing atine njupuk rono, njupuk jurusan kene, lek ajengi pinter kitab pisan. Lek ajengi pinter Quran pisan. Lek ajengi pinter fisika pisan, ngoten lho. Ojo tanggung. Total sekali. Selesaikan satu-satu. Faida faragta fansab. Niku hebate wa ila rabbika farghab. Keinginan kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud. Pondok niku jan niki tok, niki tok niki. Sapa nyangka niku tanah disade dadi masjid. 1,5 miliar niku tumbas tanah itu. Ndak ada dalam pikiran saya itu jadi masjid, ndak ada. Pokoknya arek-arek karena kisruh senteng pondok sing lawas tak dekek kene ae wis. Moro-moro dinyangi anu ta Pak Haji niku ajeng disade. Nggih. Kula tumbasi pun. Ngomong kula tumbasi gak ada duit 1,5 miliar, duit 10 juta. Tak DP 10 juta. Lu ngoten niku angsal seminggu enten telepon saking Sumatera. Ada perkara besar di sana. Alhamdulillah. Niku
lunas. Jalannya Allah itu di luar akal. Kalau kita sungguh mantun masjid ditumbas, sekolah niku ditumbas, tanah kosong ini isine gedang tok. Dinyangi kali tiang Bandung. Pak Haji, tanah saya ini mau saya jual, tapi jangan dicicil Pak Haji. Minta 300. Saya jual ke sampean bukan? Ya saya 6 bulan lagi punya uang. Enggak apa-apa, jadi. Jadi tanpa DP pokok ojo dicicil. Jadi gedung Alia. Saat niki ditawari malih niki. Tanah niki. Niki, tanah niki. Minta 1,3 miliar. Piro, Bin? Minta 1,3 miliar. Lah niki bangun temu. Niki dadi cerita sih. Kula bejo, ya wis tak tukune. Aku duwe dhuwit 400 juta. Dhuwit gak ono ya. Akhirnya kula nyadeng griya teng Madura. Dorong dadi-dadi. Bareng ajeng di DP mboten purun njaluke lunas. Wah. Dereng mantun niki. Ditawari malih niku teng pojokan. 800 juta. Duit sapa kok ditawar-tawari ini? Niki lho, iki koyok-koyok akhirnya ati duwe kok ditawari wong akeh padahal kan duwe. Ya trane mboten nenten. Tapi nawari ya tewenanan ya ngoten ya. Nah ini yakin bahwa kalau kita sungguh-sungguh entah kapan kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu. Ngoten nggih Bu nggih. Nah, kuncine bahwa kata wal asr itu sampeyan imut-imut santen parutan klopo. Santen niku keluar santene lek mboten diperes saged apa mboten? Nggih. Meres waktu, meres tenaga, meres pikiran. Lek judul lagu sing lusing merekes ati. Ya. Lek awak niki diperes sampai metu santene, santen niku dituku kali Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kula kalian jeneng lek gelem meres tenaga lan pikiran, gak gampang santri-santri gak gampang sambatan, iku amalno iku santri. Ora gampang sambatan amalno iku. Niki tak pampang gede ilmu laduni iki untuk diamalkan. Nomor 1 kudu ndang kepingin iso. Niku kesusu ndang iso. Ora pedhot maca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, aja pedhot. Aja cuma lisan tok, la ilaha illallah kali gedhe-gedhe tok. Diamalno. Ora gampang sambatan, urip gak usah disambati. Nah, lakune mbek latine padha. Nggih. Laku mbek ngomong ini kudu padha. Tiang sing paling bahaya, Pak. Tiang sing paling bahaya niku min syarri hasidin idza hasad. Niku wong hasud itu bahaya. Surat Qul a'udzu falak. Nah niki. Mangkane Bapak Ibu tokno sing telu iku, sing telu. Enak ana TV ne. Loh, iku Bu, hapusen iku tulisan uret-uretan iki. Gak iso. Enggak ya maneh. Wal asri wala awa al-qul a'udzu falak tokno wis. Nah. Bu, di surat iki penyakit yang paling bahaya yang enggak bisa disembuhkan. Ora iso digawe pengajian barang ini mboten saged. Dinasehati tiyang mboten saged.
niku penyakit hasud niki penyakit sing gak iso ditambani. Iki iso ditambani lek niki sanes mate wong hasud iku leren lek mate dut bongko wong hasud itu gak pantas di wong wafat, gak pantas. Nih tiang lek hasud gak ono tambani, ora iso digurukne, dicarikan ustadz kiai untuk ngerubah tiang hasud mboten saged. Malaikat gak iso, Pak. Makanya benjing akhir zaman iki sing mudhun dhisik Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi. Mantun Imam Mahdi enten Dajjal. Mantun Dajjal Isa. Mantun Nabi Isa Ya'jud Ma'jud. Nah, Imam Mahdi ini betok petunjuk, keterangan sing nyoto. Dajjal ini tukang hasud, pendusta, pembohong. Tiang lek seneng ngapusi, niku dijak ngaji tetep ngapusi. Lek tuang wong lek senengane ngapusi, Bu, ora ono tambani, ora ono gurune. Kok cuma ustad, kiai gak iso nambani wong ngapusi. Wali mboten saged. Ndandani wong ngapusi niku mboten saged. Akhirnya apa? Nabi Isa ini untuk menghadapi Dajjal tukang pembohong, diargumentasi nggak bisa, dijak ngomong ilmiah nggak bisa, dijak nang kampus nggak iso, adu data nggak bisa, ya dipateni niku. Akhirnya dipateni. Dajjal itu dibunuh oleh Nabi Isa karena pembohong. Ojo dikeliruno iku lek pembohong kudu dipateni gak ngono. Saking bahayane wong seneng ngapusi. Niki penyakite kelakuan kula kalian jenengan ketika kita usaha, yang paling berat itu sifat pembohong. Pembohong, hasud, niki mboten saged tambani, Bu. Gak iso. Al-Quran pun menyebutkan wa nazakna ma fi sudurihim min ghillin. Ilange sifat hasud niku nek wis dheke iso mlebu surga. Tiang ahli neraka mlebu neraka ya tetep nang neraka niku hasud. Sing gak ana hasud itu nang surga. Kira-kira ta wong hasud mlebu surga apa enggak? Kan mboten saged. Jadi lek enten tiang kok waras teko hasud, kok waras teko pembohongi, iku dudu pengajian, iku dudu mergo nasihat, gak iso. Itu pasti pitulungi Allah. Kapan orang hasud itu bisa sembuh selain mati? Satu adalah karena kehendak Allah. Warase wong hasud mergo pitulunge Allah. Niki hasud. Makanya al-falak niku maknane membelah. Membelah antara malam dan pagi. Nah, membelah antara gelap dan terang, antara zulumat dan nur. Yang bisa membelah itu hanya Allah. Maka yang bisa menghindari, menyingkirkan, melepas sifat hasud dari hati seseorang hanya Allah. Yang lain nggak bisa. Wiritan sampai mboten saged. Niku kehendak Allah.
Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati. Makanya kalau kalian jangan lek kepengin duwe ilmu laduni kudu padha laku lan lati. Ojo sampai ngapusi, jangan biasakan membohongi, minimal jangan sampai membohongi diri sendiri. Daftar miskin padahal gak miskin, ben oleh bantuan itu ngapusi awake dhewe. Gitu. Nah, ojo gampang ngapusi walaupun barang cilik-cilik. Kenapa al-falak dan wal asr nggak ada huruf kafnya? Karena kaf itu maknanya sebanding. Kaf itu maknanya seperti. Kaf itu maknanya sama, seumpama. Kalau orang itu bisa mengamalkan surat wal asr dan mengamalkan surat al-falak, dipahami dan diamalkan, dia tidak ada bandingnya, akan istimewa. Tiang istimewa boleh seneng sregep, gak mandek-mandek, punya daya juang tinggi. Istimewa nopo mboten? Wong gak gelem hasud, gak gelem nyelakakno wong liya, gak ingin menghancurkan karir orang lain, gak memotong dalam lipatan, gak senengane nyikut wong liya, gak menutup rezeki orang lain. Pasti orang istimewa. Nggih napa mboten? Nah, niki gak gampang. Gak gampang. Napa kula lek ngaji kok ngeten-ngeten iki. 95% Quran itu bicara tarhib, tazkiyah, tarbiyah. 5% bicara fikih. 5%. Islam itu bicara fikih 5%. 95% itu motivasi batin, mental, pikiran, spiritual. 95%. Karena apa yang kita kerjakan, mengerjakan fikih ibadah, fikih muamalah apa saja, itu fondasinya adalah dari yang 95. Jika mentalnya kuat, spiritualnya kuat, itu baru bisa mengerjakan hukum-hukum yang harusnya ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diserahkan kepada umatnya melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kita bikin. Nah, itu surat Al-Falaq. Fa idza farauta fansab. Kuncine teng mriku. Kuncine tenanan. Lek kepengin dadi istimewa kudu tenanan. Santri sing istimewa mesti tenanan. Niku napa kok sing kata sebut jenenge? Napa anak kula kok mboten sering tampil? Sanes bodoh. Lek diajari turu. Salat subuhne telat. Salat subuhne telat. Gak tahu tahajud. Makanya kalau paling sembrap tentang rahasia ini tahajud nggih. Bukan surat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi. Niki kaitane kena kali tenanan. Kaitane kali tenanan. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Cobi sampeyan tingali ayat ini. Wa minal laili lan dari, ini ada terjemahnya di sini. Dan dari sebagian malam. Nah, kata ini fatahajjat hajada niki maknane turu, tidur. Lek dikei tak ngeten niki maknane
tangi mokso awak mergo ngantuk newemen enak-enake turu kepingin tangi dan gak kepingin turu. Niku jenenge tahajud. Kenapa Allah menggunakan kata tahajud ini? Untuk menunjukkan bahwa sing dilawan kenyamanan. Kenyamanan tidur. Tiang lek tangi bengi saat ngantuk niku jenenge tahajud. Ngantuk nemen digawa nang jeding terus keramas ben gak ngantuk niku jenenge tahajud. Faedahe takalluf, tenanan oleh kepingin tangi teko turu niku. Maknane tahajud. Secara lughah, nggih. Nah, kan tenanan toh maknane. Musune sinten? Musune awake dhewe. Sing dadi saksi sinten? Cuma Allah. Saksine Allah. Yang lintu mboten semerap lek sampean tenanan gak ono sing ngeruh. Soalnya musuhnya awake dhewe. Salat ini nggak wajib. Tapi sing diukur tahajud. Tenanan untuk apa? Untuk salat maksudnya. Maka salat malam melawan ngantuk, dia bergegas masuk kamar mandi, sikat gigi, mandi, ambil wudhu, sholat, itu adalah perjuangan melawan ego. Yang dihancurkan pertama kali adalah kepentingan pribadi, saksinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak kira dilem wong liya, gak diakoni wong liya, ora disawang wong liya. Tahajud niki hubungannya cuma dirinya dengan Allah. Jadi niku mana tahajud. Bihi hine tempun niki, hinya ke Al-Qur'an. Tiang tangi maca Qur'an niku sing sae maca Qur'an waktu sholat. Nah, maca Quran kan sholat toh. Sholat kan maca Quran toh. Al-Fatihah kan Quran. Nggih. Niku Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, niki tahajud tangi nglawan ngantuk. Karena musuh paling berat itu adalah tidur. Ini paradok. Di surat yang lain disebutkan wa ja'alnal laila libasa. Aku jadikan malam untuk tidur. Akhirnya orang itu, hamba itu, seorang manusia itu tidur. Kalau malam mesti tidur. Itu adalah gawan bayi. Tapi saat tidur menikmati pemberian Allah, waktu pemberian Allah, suruh bangun sama Allah. Lawanan. Kon tak turu, tak kongon turu, tapi tak kongon tangi sekaligus di sepertiga malam. Lawanan. Ini luar biasa mulianya. Buktikan. Nafilah, nafilah maknane putu. Putu maknane. Kalau dimaknai lain nama tambahan. Putu kan tambahan. Anak tambahan jenenge putu. Anakmu piro? Papat. Putune piro? Papat. Jadi piro? 8. Waktu anak kita ngaji, kira-kira kadang-kadang kita nganterkan. Tapi lek putu sing ngaji, Bu Betty ngeterno terus. Memang ini bukan anak kandung, putu. Memang ini bukan wajib, putu. Memang ini bukan wajib, tapi ini putu. Harusnya hatinya orang mukmin itu melekat pada putu nih. Sing jenenge nafilah. Nafilah ini tahajud. Memang gak wajib sholat tahajud, tapi itu di mata Allah menjadi istimewa. Seperti kita melihatmu kanggone sira Nabi Muhammad, lek Nabi Muhammad niki wajib. Maka tahajud itu adalah
ibadahnya Nabi Muhammad. Ibadah pertama yang diturunkan, yang diperintahkan oleh Allah itu adalah ibadah ini kepada Nabi Muhammad, tahajud nih. Karena umat itu nggak kuat kalau diwajibkan, diturunkan menjadi sholat subuh. Kita disunahkan, Nabi Muhammad tetap wajib. Tapi butuh kesulitan nggak tahajud? Ayo coba sing kuat tahajud bendina. Wangel, abot. Tapi kalau ini dikerjakan janji Allah, asa, iki muga-muga sing mesti Allah akan membangkitkan untukmu, akan memberi apa yang diberi oleh Allah, tempat mahmudan. Di mana tempat mahmudan? Di sisi Allah. Maka orang-orang yang tahajud, yang berjuang terhadap egonya, kenyamanannya, berontak terhadap tidurnya, lalu dia bangkit ambil wudhu, tempatnya bukan di mana-mana tapi di sisi Allah, di hatinya Allah, di genggamannya Allah. Makoman, tempat mahmuda yang dipuji. Sing muji duduk menungso, tapi sing muji penduduk langit kali Allah. Niki olehne tenan. Nah, tenanan sing ngeten niki jenenge al asr. Nggih niki asr niki jenenge. Nggih niki sing jenenge al asr. Rugi wong lek gak al asr. Ya niki al asr. Bon, saged ditampi? Wani nglakoni? Lek terjemahe ngeten, lek terjemah Ibu. Ini lek maca terjemah ngoten ndi. Mudah-mudahan. Nah. Lek santri mudah-mudahan ini mudah-mudahan yang pasti. Karena pelakunya Allah. Nah, itu bukti real. Apa bedanya dengan sholatul lail, qiyamul lail? Ada witir, ada qiyamul lail, ada tahajud. Lek qiyamul lail pokok sholat bengi jenenge qiyamul lail, pokok bengi. Lek sholat witir penutup sholat. Jadi kalau tahajud itu sholat malam yang sholatnya setelah tidur. Kalau dia tidak tidur gak bangun, namanya bukan tahajud. Karena yang diukur bukan sholatnya saja, tapi yang diukur adalah melawan ngantuk, kemudian bangkit jenggirat tangi. Makanya sian niku waktu enten jenggirat tangi niku, jenggirat tangi kula seneng, jenggirat tangi niku tahajud nih. Nek jenggirat tangi terus cuma nyanyi, duduk jenggirat tangi jenenge. Nggih. Lah ono sing jenggirat tangi cuma mlebu nang kamar mandi ngoyo mari turu maneh. Bon, saged ditampi. Asal poine. Ayo dipraktek nih, tewenanan sing jelas oleh hadiah langsung makom mahmuda adalah tahajud. Memang bukan wajib, tapi niku ukurane kula kali jenengan. Biayai putu iku gak wajib. Nggih. Nyekolana putu ora, tapi embah ora usah dikongkon, pasti nawari. Nggih. Leres. Anak-anak ini lek gak punya uang, gak dikasih ibunya, gak dikasih bapaknya, budale nang mbahe. Nek bapaknya gak ngekei, mbahe ngamuk nang anake. Ya apa anakmu kok gak dikei duit iku? Ngamuk nih. Harusnya kita marah kalau gak bisa tahajud. Ngono kudune ngono, wong koyo watu kok abote kudu. Nggih. Nafilah iku kudu. Saged ditampi? Ngono Dik, lek nerangno Dik.
Niki Bu, lek dikae pengajian ngene enak jenengan. Wis ro dadine. Niki dikaji kata asa, dikaji itu kemarin 2 hari. Niki lho, kata niki. Nah, kata niki tok. Itu dibahas 2 hari gak selesai. Pak Haji, kata asa itu Pak Haji, kalau dibahas gak 2 hari gak selesai. Kata asa tok, asa, enten asa rabbuhu, enten asa rabbukum, enten asallah. Kata asa ini gak mari ini dibahas. Angkat tangan sedaya nih santri. Kita buka kabeh mulai Alfiyah, Jami'ud Durus. Gara-gara kata asa. Nah, kula niki dugi jam 1 mambengi. Iso turu jam 2 kurang seperempat. Niki wong ngantuk nungguman kula niki. Makanya kula ngadeg, lungguh ngadeg kan gak biasa lungguh ngadeg. Ngelawan ngantuk ya asline. Langsung praktek nih. Ben gak ngantuk kula rada buanter ngomongi ngeten niku. Soale niki lek alon-alon rada ngeten iki. Nah, lek alon-alon ngeten iki. Ya, ben gak ngantuk ngadeg kula. Nulis gayane. Sakjane ngantuk asline. Nah, mambengi teko genteng jam 1. Nggih, niku olehne tenanan. Nah, yang ketiga liilafi Quraisy. Ayo dituntasno. Surat yang ada huruf kafnya itu 3. 1 wal asr, 2 qul a'udzu birabbil falaq, 3 liilafi Quraisy. Wingi pun dibahas, tapi kalau pundut intine malih di jerokne malih. Tak ulangi nggih. 3 surat ini nggak ada huruf kafnya. Faedah huruf kaf itu maknanya seperti. Kenapa nggak ada huruf kafnya? Agar kita nggak ada bandingnya, biar nggak seperti yang lain. Yang lain tidur kita bangun. Santri-santri yang lain itu trek-trekan sepedaan, kene ngaji. Ngaten. Kono turu kene melek. Kono melek, kene tetep melek. Oh, asik ini. Ya. Ngadeg mana ben gak ngantuk. Nah niki Bu. Niki kuncine teng mriki, rihlah. Nah. Ilafun karakter. Karakter yang membangun jiwa. Kebiasaan. Jadi tahajud tadi membangun kebiasaan. Yang dibangunkan adalah kebiasaan, bukan karena kewajiban. Coba. Al-Quran memerintah kita tahajud bukan untuk menjalankan kewajiban, tapi adalah membentuk kebiasaan. Ilafun maknanya kebiasaan. Quraisy dagang. Napa kok Quraisy itu dagang? Sebab wong dagang butuh jujur. Sing gaji duduk pemerintah. Lek pegawai negeri sing gaji pemerintah. Ulane ini jelas. Lek dagang gak jelas. Iso rugi, iso untung. Spekulatif. Wong dagang. Moko kudu akeh kancane. Harus banyak bangun relasi. Harus pandai-pandai mengatur peluang. Wong dagang niku mentalik tangguh. Wong dagang. Napa kok dagang? Nah, rihlah perjalanan yang direncanakan. Nopo-nopo niku dipikir dhisik. Niku, wala taqfu ma laisa laka bi ilm. Aja nglakoni barang sing kon gak duwe ilmune. Wong gak aru ngomong, gak aru nglakoni, ora le. Nggih. Rihlah syita was saif. Syita artinya dingin, saif artinya panas. Berarti musim dingin, musim panas. Ini adalah daerah
dunia negara lain. Berarti pikiran kita ini harus pikiran global. Pikirannya internasional walaupun hidupnya di Patoman. Pikirannya harus Amerika, Eropa, Australia, walaupun hasilnya adalah Wongsorjo, Kali Baru, Kali Pahit, Tegal Delimo, Terongan. Tapi pikirannya ada pikiran global. Tapi mantun bicara tentang karakter, bicara tentang terstruktur, terencana, berpikir sistematis, berpikir global, falyabudu rabb hadzal bait. Ngibadah. Ngibadah. Ngi niku maknane nuju. Badai ibad, nuju ngibadah, nuju ngabdi maring Allah, ngibadah, ngidam, ngipingin, dam idaman. Nah ini kamu kata-kata nih, ngalor, melaku ngalor, ngidul, melaku ngidul, ngulon, melaku ngulon, ngalah, melaku lah Allah, melaku nuju Allah. Nah, ngono sakjane. Falyabudu rabb hadzal bait. Nah niki ngabdi dateng Allah. Tiang sing sae duduk oleh kerja keras saja, bukan memeras keringat saja, harus ngibadah. Ono ngibadahi, diniati ngibah. Mondokno anak jangan ojo diniati cuma minterno anak. Ibadah. Karena perintah Allah untuk menjadikan anak bisa sujud, bisa belajar, bisa ngaji, ngerti Quran. Lek pun ngoten dijamin kali Allah, dua jaminannya. Ada amahum sama amanahum. Rezeki dijamin aman. Rezeki lancar gak aman tahun 98. Rezeki lancar gak aman tahun 81. Rezeki lancar gak aman tahun 65. Tahun 81 itu, tahun 98 rezeki lancar, tapi isu dukun santet di mana-mana, gak aman. Allah memberi dua apabila kita semangat dan sungguh-sungguh dan konsisten, yaitu rezeki dengan aman. Pun itu kalau kita kerjakan, wal asri li ilafi Quraisy sama kul a'udzu birabbil falak, kita akan jadi makhluk dan hamba yang istimewa. Jadi kalau ingin jadi orang istimewa, kerjakan ini. Iki gaya santri ya. Untuk jadi kiai tidak harus jadi anaknya kiai. Untuk jadi kaya tidak harus anaknya bangsawan. Untuk jadi pejabat tidak harus keturunannya pejabat. Siapa yang sungguh-sungguh akan menempati tempat yang tadi kamu anggap itu adalah bagian dari silsilah dan keturunan. Saya anak tentara, buktinya aku jadi kiai di pondok pesantren ngajar ngaji. Niki ngomong ngeten niki gawe motivasi lari-lari.
Jenengan sing dadi petani, sing dadi sopir, sing dadi pedagang, ojo cilik ati. Kalau anak jenengan serius, suatu saat bukan hanya jadi kiai, tapi bisa jadi ulama besar di Banyuwangi. Rumusnya Allah niku ngoten. Ojo disendekno wong hebat iku teko keturunan. Nggih Bu nggih. Wong hebat niku teko tenanan, dudu teko keturunan. Keturunan ya penting ya. Tapi yang lebih penting adalah kesungguhan. Sing terakhir niki rada jero ngaji nih. Jangan-jangan sampeyan rungokne ya rada angel iki. Jangan-jangan kita ini beradab tapi enggak berakhlak. Coba dirasakno kalimat ini. Jangan-jangan kita ini beradab tapi enggak berakhlak. Sopan nang wong tuwa, api nang tonggo, adapi api, dingklu salaman, gak ngene lek salaman, gak ngene, muni kadang, wonten, wadapi bagus kowe. Jangan-jangan kita ini beradab tapi enggak berakhlak. Adab niku perilaku zahir. Lek adab ikut dianggap akhlak, maka orang yang beradab orang Jepang. Tiang Jepang niku lek ketemu wong liya ngeten nih. Kula kali jenengan kan gak sepira cuma nggih ngeten tok. Niki tok. Lek wong Jepang sakniki ini. Jangan-jangan kita ini beradab dan berakhlak. Kalau gitu akhlak itu apa? Ini akhlak. Hapusen papanai tak dudui akhlak atau Qur'ane langsung fa'lam annahu la ilaha illallah niki akhlak. Nomor loro Allahu Rabbi la ilaha illallah. Nomor telu innani anallah la ilaha illa ana. Nomor papat coba fala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illallah. Fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta. Iso niki nggih sampai tinggal ibu. Fa'lam annahu la ilaha illallah niki akhlak. Siji disimpen sik. Deken kene kok ya. Kumpulno sae ben enak nerangno iki. Nomor siji fa'lam niki akhlak. Hakikate akhlak niki. Siji fa'lam annahu la ilaha illallah. Nomor loro fala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illa huwa. Kian ayatnya surat apa ini? Surat apaan? Kian alon-alon. Niki akhlak. Jangan-jangan kita beradab tapi enggak berakhlak. Jadi sing diarani meres ati, merekes ati. Apa nilai? Ketemu? Al-Qasas 88. Kumpulno sik kabeh. Nah, mbek ngenteni iku dikai unjukan. Apa aku apa-apa ngono. Wis. Iki bapak-bapak dikei aku ae wis.
Kopi-kopi sik, mbek ngopi sik. Ben gak anu ana jedae sik. Mbek ngenteni. Niki rada serius titik, rada angel soalnya Pak nggih. Insyaallah jenengan mboten nate mireng niki. Insyaallah. Gak jarang di ngajekno niki. Wis kumpul. Kumpul kabeh. Oleh pira Ustaz? Terus. Jadi sing diarani akhlak. Kali ngenteni, sing diarani akhlak niku Pak. Nyeleh. Nyeleh niku napa nggih? Si aku tak golek kata sing iso gampang diterima niki. Ndeleh, ndeleh nggih. Manggonno, manggonno. Nyeleh. Weruh. Ndeleh panggonane la ilaha illallah. Nang jerone awak niki wonten teng pundi? Nggih. Lek la ilaha illallah niku didele tepak panggonane niku akhlak gitu. Sik, rada angel nih. Pilih. Ya kudu alon-alon, pancen gak disiapno niki kula dadak ngenten ngajine. Anu, gak disiapno. Gak direncanakno yang garai. Kata Pak Andi pikiranku berubah. Sakjane ngaji Ahad pagi nih Pak, lek gelem tenanan wong-wong waduh asik nih. Niki mulai tahun 2000 pinten Pak Haji Mutadi ngaji ngeten niki? 2009 pengajiane ngeten iki. Nek kalek pengajian Quran mulai tahun pinten iki? Wis kumpul kabeh? Kurang satu. Nah. Lari-lari apal nih kula ajari pun. Sing gak ngaji Angel cuman. Kali Elsa nih gak ngaji. Elsa ono enggak? Don nggih. Nomor 1 fa'lam. Tiyang berakhlak niku kudune ilmu. Tuntutane fa'lam. Wong lek gandhu ilmu gak berakhlak. Ilmune napa? Ilmune ilmune apa ilmune? Nah, ngoten nggih. Ndi. Ilmu sing dimaksud ilmu napa? Ilmu bahwa ora ana sing pantes dicintai, disenengi, disembah, dituju kejaba Allah. Niku ilmune. Nek atine lan pikirane paham bahwa tujuan hidup ini hanya kepada Allah, niku berakhlak. Lek tujuan hidup mandek nang urusan donya, iku beradab tapi gak berakhlak. Pun paham nih, rotok tegas nih. Soalnya ngantuk. Nah, jangan ngajak kaget ini ngantuk nih jadi. Oke? Tidak boleh kita punya tujuan yang hakiki itu hanya kepada Allah. Lek kula kalian jenengan mondokno anak, rumangsa rugi ngetokno dhuwit, wedi besok gak dadi wong, wedi melarat dan seterusnya, padahal anake sujud, tahajud, maca kitab, maca Quran. Mohon maaf agak keras, enggak berakhlak, tapi beradab. Gak disendekno nang Allah Subhanahu wa taala.
Lek ana pengasuh pondok pesantren, dadekno pondok pesantren sebenarnya sarana bisnis hanya untuk mencari uang saja agar dirinya itu dapat jalan keluar, agar hidup dari santrinya, maka itu beradab tapi gak berakhlak. Dan kena kabeh, sak kiai-kiai ini kena iki. Masuk? Niku fa'lam. Nomor loro. Qala amantu anu la ilaha illalladzi. Sak gurunge enten annahu enten amantu. Saya beriman. Kenapa saya beriman? Alladzi amanat bihi Banu Israil. Alladzi amanat bihi. Karena setelah ditelusuri hidup ini, tibakno sing iso nulungi kula kalian jenengan iku dudu wong tuwa, dudu anak, dudu dulur. Lek pun enten napa mawon niku cuma Allah sing nulungi. Niku sing buktekno Firaun. Ketika Firaun itu sudah akan tenggelam dan digulung oleh ombak, maka Firaun muncul sadar. Tibakno kerajaanku, kekuasaanku, pasukanku, senjataku gak iso nyelametno aku teko kematian kecuali Allah. Tiang sing ngakoni sing iso nyelametno cuman Allah niku orang yang berakhlak. Nyendekno urip nang Allah. Saged ditampi? Nah. Bon. Fala tad'u ma'allah ilahan akhar. Aja nyembah awakmu nang Allah tapi nyembah sing liya. Double. Nang Allah ya, nang liya ya. Percaya nang Allah tapi percaya nang dukun barang. Nah iki gak oleh iki. Double iman. Duduk iki le. Fala ta'tumallahi ilahan akhar la ilaha illa. Nah. Duduk sing iki. Nang kene la ilaha illallah. Nah. Ya, kan wis gak apa-apa wis. Timbangane rusak apnya. Jadi kita ini tidak boleh, Pak. Sangat yakin kepada Allah tapi egois. Tuhan itu bisa kita loh. Kita ini bisa jadi Tuhan. Harta itu bisa jadi Tuhan. Jabatan itu bisa jadi Tuhan. Kalau kita mendewa-dewakan jabatan, mendewa-dewakan organisasi, mendewa-dewakan posisi, mendewa-dewakan keturunan, Tuhan kita bukan Allah sudah. Tuhan kita adalah dewa-dewa tadi itu. Nah ini tidak boleh. Itu namanya berakhlak. Al-Quran jelas nih, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum ila akhirih. Tidak boleh kita cintanya melebihi Allah kepada Allah. Enten malih. Innani anallah la ilaha illa ana. Ego. Tiang sing ngutamakno kepentingan awake dhewe, duduk ngutamakno agama, niku tiang gak berakhlak. Beradab tadi, gak berakhlak. Orang yang berakhlak adalah mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi. Lek iki pancen apik kanggo agama, kok gak nguntungno gaya awakku, diikhlaskan. Nggih. Oh iki le dudu iku iki, padha iki. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar, padha iki. Nah, padha. Nah iki. Wis mari. La ilaha illa huwa. Terakhir. Fanada fid dzulumat. Nah niki Bu. Nah ini. Nabi Yunus, dzulumat itu maknanya peteng.
Nabi Yunus berseru dalam 3 kegelapan. 1 kegelapan di tengah laut, 2 kegelapan di dalam perut ikan paus, 3 kegelapan malam. Niki isti'arah niki. Nggih, isti'arah, majas nih. Kebodohan, ketololan itu gelap. Kemiskinan itu gelap. Ketidaktahuan itu gelap. Tiang bodoh niku peteng. Wong miskin niku peteng. Karena peteng, kalau nggak kuat imannya, dia bisa melakukan sesuatu perbuatan yang menyimpang. Ketika Nabi Yunus itu berada di dalam kegelapan, dia tidak menemukan apa-apa. Dalam perut ikan paus yang ditemukan hanya Allah. Ini, la ilaha illa anta. Ya Allah, saya di perut ikan enggak ketemu sapa-sapa, gelap nemen, sing ketok niku jenengan. Orang yang merasa hidupnya hanya melihat Allah, dilihat Allah, diawasi Allah, itu orang yang berakhlak. Orang yang merasa hidupnya enggak pernah diawasi Allah, maka orang itu hanya beradab. Pun suaranya pun serak, wis keringetan gak ngantuk. Saged ditampi niki. Jangan-jangan kita beradab tapi enggak berarti akhlak niku mancepe kalimat la ilaha illallah teng atine kula kaliyan jenengan, di pikiran kula kaliyan jenengan, di lisan kula kaliyan jenengan, di perilaku kula kaliyan jenengan. Lek perilaku, ucapan, pikiran bersama dan dikembalikan kepada Allah, itu yang dimaksud berakhlak. Tanpa itu beradab. Pegawai Indomaret sopan apa mboten? Niku lillah napa karena petugas? Petugas. Pegawai bank sopan apa mboten? Dilatih karena Allah napa karena tugas? Niku punya adab. Akan lebih baik kalau karena Allah. Anak ngesuntangan kanan kiri berakhlak atau beradab? Belum tentu berakhlak, tapi beradab pasti. Kalau tujuannya hanya ingin minta uang, nggih. Anak yang berakhlak adalah anak yang dia sehari-harinya mendoakan orang tua, kemudian dia pinter ngaji, iso maca Quran, ngirimi Fatihah nang wong tuweke, njaga wong tuweke teko api neraka, nyenengno wong tuweke, ngirim donga. Niku anak berakhlak. Balese kali keimanan dan ketauhidan kepada Allah. Ngoten niku lek saged double beradab ya berakhlak. Nah, soalnya beradab niki saya munggo menu, berakhlak niku saya munggo Allah nggih saya munggo menu niku kelakuane ati sing muter lan nglakoni isine la ilaha illallah. Mugi-mugi enten manfaate. Lho sik jam 8 saja nih. Alhamdulillah. Karena dimulai dari pagi tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, pun angsal pun ini poinnya pun. Ayo mulai saiki kudu oleh tenanan. Tapi tenanannya menuju Allah, nuju teng Allah. Ngalah wong Jawa iku pinter aja nih. Ngalah wis, ngalah niku duduk ngalah menyerah. Ngalah niku ngallah. Oleh nang kono iku awake dhewe gak iso, gak nemokno dalan nang Allah. Awake dhewe ngalahe ngallah ngoten niku. Nggih.
Duduk kalah, ngalah niku duduk kalah, dudu menyerah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah sudah kita selesaikan ngaji pagi ini, rodok semangat. Nomor 3 wisan mari, nomor 4 kelakuane krana Allah. Lah niku enten toh. Nomor 5 kelakuane krana Allah. Iso bedakno kulit lan isi. Ngoten. Sing terakhir loman. Nah, iki padha iki. Tiyang niku lek medhit, makin ditekakno wali ya tetep medhit. Wong iku Pak Haji lek medhit, diceramai dalile sampai muntuk sing ngomong ya tetep medhit Pak Haji. Gak iso Pak Haji. Aku wis mari wis. Dalile wong medhit iku gak iso. Ya medhit terus Pak Haji. Terus iku Pak Nur, wong lek medhit Pak Nur, gak kena kesenggol titik. Salah titik diungkit Pak Nur. Nggih. Alhamdulillah Bapak Ibu yang saya hormati, niki wali santri sinten sing dugi niki? Nggih. Yang mau mengikuti program Ajimas saged hubungan kali Hirzal. Ajimas niku ngaji di masyarakat, nggih. Wingi ngaji teng Patoman, teng Wongsorjo. Ini le, wis disiap lho le. Contoh le. Dados lare-lare khutbah teng Situbondo, khutbah di Patoman. Besok kita ngaji Arga ya, waktu ini Arga ya? Iya gak? Mana Arga? Besok malam ngaji di Kalibaru. Pundi malih akil lajeng ngaji di Karanganyar, Sumberanyar, Karanganyar. Bapak Ibu jika ada pengajian teng kampung-kampung, terus Rida wingi teng Kabat, Kedayunan, sehingga ada majelisan, sehingga ada masjid, sehingga ada musola, mengki kula kirim nginep sedina rong dina teng mriku, kados KKN lah lari. Oke, wis. Iso. Wis kok ae maneh wis. Sambil menunggu makan pagi kita.
Pak. Jadi santri terjun ke masyarakat. Oke. Nah, bapak-bapak yang tempatnya, rumahnya di Serono, di mana saja, bikin acara, saya tak datang di sana 2 hari 2 malam gitu, tidur di sana, dijadwal pengajian muslimah didugeni, pengajian tahlil manakipan, pengajian sholawatan dugeni, ngaji tak beriku. Oke. Malam minggu depan kita ngaji dengan Gusmu di Glenmore. Nanti besok malam ngaji dengan Bu Husnul di Kalibaru, yang ngaji Arga, ya. Besok yang ngaji di Gusmu di Glenmore Rama, ya. Ngaji di perkebunan, tuh pelosok-pelosok nih, masuk-masuk Bu. Nah, lek saged ngoten Pak. Mungkin lek pun terlatih, lari-lari minggir-minggir masuk kota Pak. Nanti di Pemda, nah di pemerintahan, nanti kerjasama dengan Pak Dandim, dengan birokrat, dengan dinas pendidikan, munggah, ngoten, nggih. Mentalnya kersane kuat riyen. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Muga-muga lari sehat sedaya, winter kabeh, dijogo imane, dijogo ilmune, dijogo kesehatane, abah ibuke dijogo rezekine, dilancarno kabeh. Oke. Saya kira demikian. Selanjutnya adalah santunan anak yatim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.